Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammad sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'alimina wa dhalabatana wa dhalibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa ahdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Faqala alaihi salatu wassalam, man kana hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi ila akhiril hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepada para habaib, para asatid, para alimil ulama, para hujjaj, para sesepuh, para aparatur pemerintah, juga kepada semua para jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadir begitu banyak di tengah-tengah kita pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Guru-guru kita diantaranya Al-Habib Haikal Ibn Ahmad Ibn Abdullah Al-Attas, dan juga Al-Habib Ali Zainal Abidin Ibn Husain Ibn Yahya, dan masih banyak lagi para habaib, para alimin ulama yang hadir, yang mohon maaf saya tidak bisa sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tidak mengurangi rasa hormat serta ta'zim saya kepada beliau-beliau. Sama-sama kita angkat tangan kita semuanya, kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, mudah-mudahan mereka semuanya Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah Ta'ala sehatkan badannya, dan Allah anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan terlebih khusus salam hormat dan ta'zim kita sampaikan kepada guru kita, kedua kita, panutan kita, orang tua kita, pembimbing kita, ad-da'i ilallah, al-mujahid fi sabilih, pimpinan daripada Daya Liwaul Mukhlisin yang mulia Abi Iskandar Ibnu Hibban. Kita doakan juga mudah-mudahan Abi terus panjang umur, sehat walafiat. Allah anugerahkan kesabaran di dalam dakwahnya, Allah anugerahkan kemenangan di dalam dakwahnya, dan Allah berikan keberkahan di dalam ilmunya agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal. Dan juga terlebih khusus salam hormat dan ta'zim kepada semua para jamaah panitia yang turut serta di dalam mensukseskan acara Gebyar Muharram pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Mudah-mudahan semua yang terlibat, baik yang masaknya, yang gelar karpetnya, yang pasang soundnya, dan siapapun yang terlibat di dalam mensukseskan acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, mudah-mudahan hidupnya dianugerahkan keberkahan dan diijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapannya. Amin ya rabbal. Juga semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah kumpulkan kita di tempat ini dalam keadaan sehatul afiyah. Selain daripada tadi kita sama-sama membaca ucapan sholawat salam sejahtera untuk yang mulia Nabi Muhammad, juga pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini kita mengungkapkan daripada kegembiraan kita menyambut daripada tahun baru
Islam. Mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini, dengan berkah dan kemuliaan pembacaan sholawat yang kita baca, menjadikan daripada asbab turun rahmat, taufik serta hidayah dari Allah untuk kita semuanya. Dan harapan kita mudah-mudahan Allah nggak angkat kita dari majlis ini, Allah nggak bubarkan kita dari tempat ini, kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang salih, yang salihat, yang mampu dan bisa mengangkat derajat kita semuanya dunia wal akhirat. Allah tanamkan selalu istiqamah di dalam hati kita, cinta kepada Nabi Muhammad. Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, dan siapapun orang yang kita cinta dari bahaya COVID-19. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini kita melakukan daripada peringatan Gebyar Muharram, memperingati daripada tahun baru Islam. Tidak lain dan tidak bukan yang kita kerjakan pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Ini semuanya adalah sebaik-baik cara untuk menyambungkan daripada hati kita dengan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin lebih dekat lagi dengan Nabi Muhammad, kita pengen tahu lagi dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman yang penuh dengan fitnah pada saat ini, berapa banyak di antara hamba-hamba Allah, umat Rasulullah, yang mereka hatinya kosong dari Nabi Muhammad. Mereka nggak tahu dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Senantiasa mereka kehidupannya selalu diperbudak dengan yang namanya duniawi. Mereka jadikan nafsunya menjadi imam dari imannya, sedangkan imannya menjadi nafsu dari imannya dan menjadi makmum dari imannya. Hal yang demikian akan mendatangkan kepada mereka semuanya kehinaan, baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada malam hari ini duduknya kita, hadirnya kita, kumpulnya kita akan menjadi syahid nanti di yaumil qiyamah di hadapan Rabbul Alamin, bahwa kita adalah bagian daripada hamba-hamba Allah yang berusaha memuliakan perkara-perkara mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Kita berusaha mengagung-agungkan perkara yang agung yang telah diagungkan oleh yang maha agung. Kita memuliakan, kita mengagungkan tahun baru Islam. Amin ya rabbal. Dan hal yang demikian ini adalah salah satu cara untuk menyambungkan hati kita kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sayyidul Qutub Imamul Habib Abdullah ibn Ali al-Haddad. Di dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan, wa man ta'allaqa bihablil mustafa la yakhib. Ketika ada seorang hamba, dia berusaha menyambungkan hatinya dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Dia berusaha mengenalkan dirinya dengan hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. La yakhib, itu hamba dia nggak akan merugi. Itu hamba layak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia bahkan sampai di akhir. Dan tahun baru Islam adalah salah satu daripada tahun yang bersambungkan dengan sejarah yang mulia Nabi Muhammad. Dan kita memuliakannya, kita mengagungkannya, Allah akan anugerahkan kemuliaan dan keagungan untuk kita semua baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal. Begitu juga sebaliknya, ketika ada hamba Allah, dia menjauh dari hal-hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Dia nggak pernah mengenal tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Dia cuek dengan sesuatu yang berterhubung dengan Nabi Muhammad, walaupun itu hamba.
kaya raya, rumahnya mewah, hartanya banyak, kendaraannya bagus, kalau dirinya tidak mau menyambungkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, pasti kenikmatannya tak lain dan tak bukan hanya sekedar bagian dari istidraj. Apa itu istidraj? Kesenangan dan kenikmatan yang akan membawa malapetaka, kesenangan dan kenikmatan yang akan menghancurkan daripada kepribadian orang tersebut. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, membicarakan masalah tentang tahun baru Islam. Tahun baru Islam identik dengan perjalanan hijrah yang mulia Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah Al-Munawwarah. Saat Rasulullah berdakwah di Mekah, dengan dakwahnya ditolak oleh penduduk kafir Quraisy, Nabi dihina, Nabi difitnah, Nabi dicaci maki, Nabi dilecehkan, Nabi diintimidasi, bahkan Nabi pernah diludahi, Nabi dilempari batu, dan bahkan kepala yang mulia Nabi Muhammad pernah dilempari oleh kotoran unta saat penduduk Mekah mengucilkan dakwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan perjalanan hijrah ke Madinah Al-Munawwarah, dan saat perjalanan hijrah tersebut sangat teramat banyak pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam perjalanan hijrah yang mulia Nabi Muhammad. Salah satunya ketika Rasulullah dikejar oleh orang-orang kafir, iblis dan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Muhammad. Ini Rasulullah kemudian bersembunyi di dalam Gua Hiro. Udah salah kencang lagi. Gua Thur, yang dimana gua tersebut ketika kita ingin masuk ke dalamnya hanya ada satu pintu doang. Sampai Rasul ditemani oleh sahabatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq masuk ke dalam Gua Thur. Kemudian ketika orang kafir, iblis dan bala tentaranya kehilangan jejak yang mulia Nabi Muhammad, mereka tak bisa menemukan Nabi Muhammad. Ada satu binatang fasik yang memberikan kabar kepada orang kafir, iblis dan bala tentaranya, bahwa Nabi ada di dalam Gua Thur, yaitu binatang cicak. Dengan bahasa isyaratnya si cicak kasih kabar kepada orang kafir bahwa Nabi ada di dalam Gua Thur. Makanya cicak ini salah satu binatang yang fasik dan disunahkan untuk kita membunuh cicak pada malam Jumat. Malam Jumat sampai dikatakan dorobatul ula, kalau kita di malam Jumat matiin cicak dalam keadaan 1 kali pukulan, itu dapat pahalanya 10 kebaikan. 2 kali pukulan kita mendapatkan pahala kurang dari yang pertama. 3 kali pukulan pahalanya kurang dari yang 2. Lebih dari 3 kali pukulan cicaknya baru mati. Ini menjadi khilaf para ulama. Ada ulama yang mengatakan haram matiin cicak lebih dari 3 kali pukulan. Ada ulama yang memakruhkan. Bahkan para ulama-ulama salaf mengatakan malam Jumat kita bisa matikan cicak, kemudian setelah cicak itu mati kita berdoa sama Allah, itu doanya bi ghairi hail, tanpa penghalang dan akan diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena cicak adalah salah satu binatang yang telah berkhianat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya nanti di sini tuh kalau malam Jumat bikin TPC, tim pemburu cicak. Masya Allah. Dimana malam Jumat cari cicak, mana ada cicak matiin, dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kemudian Allah Ta'ala cinta sama Nabi Muhammad, Allah sayang kepada Nabi Muhammad.
pintu untuk masuk ke dalam gua Thur dijaga oleh Allah dengan ditutup sarang laba-laba yang di depannya ada burung merpati yang sedang bertelur. Ketika Yahudi pengen masuk ke dalam gua Thur tersebut, ada sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang bertelur. Akhirnya orang Yahudi berpikir, nggak mungkin kalau Nabi ada di dalam gua Thur sedangkan pintunya ada sarang laba-laba dan burung merpati yang sedang bertelur. Kalau Nabi masuk pasti rusak sarang laba-labanya dan akan berantakan telur dari burung merpatinya. Akhirnya mereka kehilangan jejak yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kemudian ketika Rasulullah di dalam gua Thur, Rasulullah kelelahan, Rasulullah capek. Akhirnya Rasul tertidur di pangkuan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika Rasul sedang tertidur, kecintaan Sayyidina Abu Bakar diuji oleh Allah dengan keluarnya ular padang pasir dari celah-celah lubang yang ada di dalam gua Thur, yang dimana ular padang pasir tersebut bisanya 10 kali lipat jauh lebih ganas dibandingkan bisa ular yang paling ganas di luar padang pasir. Akhirnya lubang, ketika ular tersebut ingin keluar dari lubang, ditahan itu lubang dengan jempol kaki Sayyidina Abu Bakar Siddiq karena khawatir itu ular akan mengganggu daripada istirahat yang mulia Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar lebih rela kakinya digigit ular dibandingkan harus mengganggu istirahat yang mulia Nabi Muhammad. Sampai kaki tersebut digigit oleh ular sebanyak 3 kali. Saat gigitan pertama, Sayyidina Abu Bakar menahan rasa sakitnya sampai wajah Sayyidina Abu Bakar pucat. Gigitan kedua, Sayyidina Abu Bakar terus masih menahan rasa sakitnya sampai badan Sayyidina Abu Bakar gemetar. Dan ketika gigitan yang ketiga, Sayyidina Abu Bakar tidak lagi kuat menahan rasa sakit gigitan ular sampai Sayyidina Abu Bakar meneteskan air mata. Baka Abu Bakar Siddiq. Sayyidina Abu Bakar nangis dan air matanya mengenai pipi yang mulia Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad memelekkan matanya dan Nabi Muhammad bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar, "Lima tabaki ya Abu Bakrin?" Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar menjawab, "Kaki saya ya Rasulullah." Dilihat sama Rasulullah kakinya dalam keadaan hancur. Dan di sini karok mu'jizat yang mulia Nabi Muhammad. Akhirnya kaki Sayyidina Abu Bakar yang hancur karena gigitan ular, kaki tersebut diludahi oleh air liur yang mulia Nabi Muhammad. Diambil kakinya, kemudian Nabi ludahi kaki tersebut, dan tidaklah air liur Nabi Muhammad sampai ke kakinya Sayyidina Abu Bakar kecuali saat kaki yang hancurnya langsung dalam keadaan normal, bengkaknya langsung hilang, dan juga sakitnya sudah enggak ada lagi berkat air liur yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru air liurnya doang. Makanya air liur nabinya saja, air liurnya saja ini banyak banget kemuliaannya. Banyak riwayat-riwayat hadis yang menerangkan tentang kemuliaan air liur Nabi Muhammad. Selain air liur tersebut, rasanya seperti madu air liur Nabi Muhammad, wanginya seperti minyak kasturi, dan yang paling terpenting dari air liur Nabi Muhammad, syifaun likulli da, bisa menjadi obat dari segala penyakit. Air liur Nabi kayak minyak kasturi wanginya. Sama nggak kira-kira dengan air liur kita? Kalau air liur kita wangi apa? Coba jamaah yang hadir telapak tangannya taruh di depan, cuy, terus cium. Kira-kira wangi apa? Masya Allah, wangi terasi katanya. Air liur Nabi syifaun likulli da, mampu menjadi obat dari berbagai macam penyakit. Banyak yang menerangkan tentang kemuliaan air liur Nabi Muhammad. Salah satunya kaki Sayyidina Abu Bakar saat hancur diludahi oleh Nabi sembuh. Terus pernah juga para sahabat-sahabat
terkena sakit panas yang menular, sama Nabi didatangi, ditengoki, ditanya satu-satu sama Nabi, kalian sakit apa para sahabat? Mereka menjawab, kami sakit panas ya Rasulullah. Yang lagi sakit panas satu-satu diludahi oleh Nabi, dan tidaklah air liur Nabi Muhammad sampai ke kulit itu sahabat, kecuali di detik itu juga sakit panasnya langsung sembuh berkat air liur yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau air liur kita, misalnya ada tetangga atau teman kita sakit, kita datangi, kita tengoki, terus kita ludahi, kira-kira sembuh atau tambah sakit? Kamu sakit apa? Sakit panas ini. Yang ada malah makin tambah sakit. Masya Allah. Air liur kita bisa juga buat ngangkat satu penyakit. Sakit apa? Darah rendah. Kalau nggak percaya, ibu-ibu misal pulang dari majlis ini, ada suaminya yang lagi darah rendah, coba diludahi. Insya Allah darah rendahnya langsung sembuh, naik jadi darah tinggi. Masya Allah. Kamu kenapa sih tidur aja nggak tahu nih, saya kepala puyeng aja. Semakin banyak ludahnya, semakin cepat sembuhnya. Karena jadi darah tinggi. Masya Allah. Tuh air liur yang mulia Nabi Muhammad. Akhirnya singkat cerita, usai Nabi Muhammad bisa keluar dari Gua Thur, Nabi Muhammad sampai di kota Yasrib yang sekarang kita kenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Penduduk Yasrib, penduduk Madinah menanti kedatangan yang mulia Nabi Muhammad, menyambut dengan sukacita kehadiran Nabi Muhammad. Mereka bergembira didatangi oleh Nabi Muhammad. Penduduk Yasrib ada yang naik ke atas loteng, ada yang naik ke atas pohon, ada yang mereka melambai-lambaikan dengan kainnya, melambai-lambaikan dengan pelepah kormanya. Ungkapan kegembiraan menyambut datangnya yang mulia Nabi Muhammad. Dengan mereka memuji-muji Nabi Muhammad, melantunkan salawat salam sejahtera untuk yang mulia Nabi Muhammad. Dengan salah satu syair salawat salam sejahtera yang mereka lantunkan untuk Nabi Muhammad, yang sering kita dengar dengan syair Qala al-badru min thaniyatil wada wajaba alaina min zaniyatil wada wajaba alaina mada'a. Penduduk Madinah bergembira menyambut kedatangan Nabi Muhammad dengan melantunkan sholawat salam sejahtera dan pujian-pujian untuk Nabi Muhammad. Dan disitulah awal mula kebangkitan agama Islam dan menyebarnya syariat Islam ke seluruh penjuru dunia. Alhamdulillah. Kemudian pelajaran yang terakhir di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj, perjalanan hijrah yang mulia Nabi Muhammad, penduduk Madinah mengucapkan lantunan pujian, salawat, salam sejahtera untuk Nabi Muhammad karena cintanya kepada Nabi Muhammad. Dan kita pun bikin bagaimana caranya harus lebih sering-sering lagi mengucapkan salawat, salam sejahtera dan pujian untuk yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti penduduk Madinah ketika menunjukkan ekspresi kegembiraannya menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Orang yang mengamalkan sholawat, hidup dia akan bahagia dunia wal akhirat. Di dunia
dia sibuk memanggil-manggil nama Nabi Muhammad, nanti di akhirat Nabi Muhammad akan sibuk memanggil nama umatnya yang ketika umat tersebut di dunia sibuk memanggil-manggil nama Nabi Muhammad. Dia di dunia memuji-muji nama Nabi Muhammad, nanti Nabi Muhammad akan memuji umatnya yang ketika di dunia sering memuji nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lewat sholawat cukup untuk kita semuanya mendapatkan kebahagiaan dunia wal akhirat. Manusia yang paling dekat oleh Rasulullah nanti di hari kiamat adalah manusia yang bukan ahli sholat, bukan yang ahli zakat, bukan orang yang ahli zikir, bukan orang yang ahli ibadah. Manusia yang paling dekat dengan Nabi Muhammad nanti di hari kiamat, manusia yang ketika hidup di dunia memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Aulan nasa bi abdi yaumal qiyamah aktsarahum alayya sholah. Manusia yang paling dekat dengan saya nanti di hari kiamat adalah mereka-mereka yang ketika hidup di dunia lisannya senantiasa sering membaca sholawat kepada saya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernah diceritakan dalam riwayat, Ja'a rajulun ila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah datang satu orang pemuda berjumpa dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Galak, ini anak muda, dia berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, God annani hamum gumum wa kafrati duyun. Ya Rasulullah, saya sering sumpek ya Rasulullah, hati saya sering gelisah ya Rasulullah, was-was, bete, dan juga saya rezeki pas-pasan ya Rasulullah, utang banyak ya Rasulullah, saya juga sering sakit-sakitan ya Rasulullah. Dengan keluh kesah pemuda tersebut, Rasul hanya memberikan satu tips kepada itu anak muda. Apa kata Nabi Muhammad? Anta tusalli alayya fa inna salata shifaa'un likulli da. Kamu banyakkan sholawat kepada saya, karena sesungguhnya lewat sholawat kepada saya itu semua obat dari segala penyakit. Hajat apa saja lewat sholawat akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan yang berhubungan dengan dunia, sholawat akan diijabah. Urusan yang berhubungan dengan akhirat, sholawat akan diijabah. Apa saja hajat kita, lewat memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad, Allah akan ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita semuanya, insya. Bahkan saya punya guru pernah mengijazahkan secara khusus kepada saya. Beliau mengajarkan kalau saya ada kepinginan yang berhubungan dengan dunia, sholawati dunia tersebut, insya Allah akan saya miliki dengan barokah kemuliaan sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Dan itu sering terjadi kepada diri saya. Ketika saya ingin sesuatu, saya sholawati apa-apa yang saya inginkan dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dulu saya saat awal pertama kali, waktu saat awal nikah, istri saya hamil saat kandungan 4 bulan. Sampai kandungan berusia 9 bulan, istri saya bawa ke rumah sakit untuk periksa kandungan dan saya USG. Akhirnya ketika di USG, dari mulai USG 2 dimensi sampai USG 4 dimensi, dokter mengatakan kepada saya, selamat Pak Habib, calon anaknya perempuan. Waktu itu saya kepingin punya anak pertama laki-laki. Akhirnya saya ingat, lewat sholawat Allah bakal ijabah dari apa-apa yang menjadi keinginan kita. Akhirnya saya bacakan sholawat setiap malam. Perut saya punya istri sebanyak 33 kali. Saya minta kepada Allah dengan berkah kemuliaan sholawat, mudah-mudahan ya Allah
kalau bisa kelamin calon anak saya dirubah jadi laki-laki. Ketika kandungan tersebut masuk 9 bulan 10 hari, istri saya siap-siap untuk melahirkan. Datang ke dalam ruang persalinan dan sebelum melahirkan kembali di USG oleh si dokter. Ketika di USG, dokter kepada saya mengatakan, "Selamat Pak Habib, calon anaknya perempuan." Saya kepingin anak saya laki-laki dan setiap malam perut istri saya sudah bacakan sholawat agar minta anak tersebut jadi anak laki-laki. Dan saya yakin dengan sholawat yang saya baca, saya bilang kepada itu dokter, "Nggak bisa dok, calon anak saya laki-laki." "Enggak Pak Habib, perempuan." "Enggak dok, laki-laki." "Perempuan." Akhirnya saya kesel sama itu dokter, saya bilang kepada itu dokter, "Sekarang begini aja dok, kalau ini anak perempuan, dokter mau minta apa dari saya? Tapi sebaliknya ya, kalau ini anak laki-laki, saya yang minta sesuatu ke dokter." Karena dokter yakin dengan alat USG-nya, dia terima tantangan saya. "Oke Beb, kalau ini anak perempuan, saya minta cincin yang dipakai sama Pak Habib. Kalau ini anak laki-laki, biarin Beb, biaya persalinan saya yang tanggung." Masya Allah, anak masih di dalam perut diajakin main judi sama bapaknya. Akhirnya begitu sepakat antara saya sama dokter, saya salaman. Begitu saya salaman, saya deg-degan. Di urusannya cincin saya hilang. Akhirnya udah salaman, deal. Saya tunggu dari luar ruang persalinan. Sejam 2 jam anak saya nggak lahir-lahir. Tahu-tahu begitu pas beberapa jam kemudian terdengar suara tangisan bayi mungil dari dalam ruang persalinan. Oh, oh, oh. Ayo dong, masa kuku ruyuk. Akhirnya ketika anak pertama saya diangkat sama dokter, dokter kaget melihat anak saya ada keongnya. Masya Allah, disulap jadi laki-laki berkat sholawat. Akhirnya biaya persalinan pertama anak saya gratis. Alhamdulillah. Orang main judi alhamdulillah. Dan seumur-umur saya main judi baru kali itu menang. Masya Allah tuh berkat sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya siapa saja perempuan-perempuan yang sedang hamil atau yang kepingin hamil, baca sholawat, usap-usap sholawat ini tarbiyatul ula fi batni ummi. Pendidikan pertama seorang ibu untuk anaknya ketika di dalam kandungan. Minta apa aja yang kita kepinginin akan diijabah oleh Allah. Lewat sholawat mudah-mudahan anak saya jadi anak yang soleh. Lewat sholawat mudah-mudahan anak saya bakal jadi anak yang ganteng. Lewat sholawat mudah-mudahan solehnya kayak Abi. Amin. Hajat apa aja bakal diijabah sama Allah. Masya Allah. Akhirnya ketika anak pertama saya berusia 4 bulan, istri saya hamil lagi dengan anak kedua. Ketika kandungan anak kedua berusia 4 bulan, akhirnya kandungan kedua anak saya bawa lagi ke dokter yang sama. Dan begitu dokter tersebut lihat saya, dia tanya, "Ada apa Pak Habib?" "Istri saya hamil lagi dok." Dokternya kaget, "Waduh, ada apa?" "Ini saya mau periksa, kemudian saya USG." Apa yang dijawab sama si dokter? "Habib, kalau mau periksa boleh di sini. Tapi kalau mau USG, kira-kira menurut Habib ini anak laki-laki atau perempuan?" Masya Allah. Dan alhamdulillah anak kedua saya perempuan. Alhamdulillah. Pertama laki-laki, kedua perempuan. Anak pertama kulitnya gelap kayak saya. Anak kedua kulitnya masih dalam keadaan gelap seperti saya. Akhirnya begitu istri saya hamil ketiga, saya ingat sholawat sama Nabi Muhammad
Saya setiap malam saya bacain sholawat. Saya minta sama Allah mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan sholawat, anak ketiga saya kulitnya bule. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bule, bule, bule. Akhirnya ketika anak ketiga saya melahirkan, posisi saya sedang tawaf di depan Ka'bah. Kemudian istri saya ngirim foto saya punya anak. Lihat dari foto putih bule. Saya bilang nggak mungkin, ini paling efek kamera. Akhirnya begitu pas saya sampai ke Jakarta, saya tengok saya punya anak, bener-bener berkah kemuliaan sholawat. Anak ketiga saya kulitnya jadi bule, rambut merah, mata biru, bulu mata lentik, bibir merah, kulit putih. Masya Allah. Begitu anak ketiga saya bule, saya bingung sendiri. Ini anak saya apa bukan ya? Masya Allah, diijabah oleh Allah berkah kemuliaan sholawat sama Nabi Muhammad. Ibu-ibu yang punya anak sering-sering usap kepala anaknya sambil baca sholawat, minta dengan berkah sholawat, ya Allah mudah-mudahan anak saya menjadi anak yang manfaat dunia wal akhirat. Hati yang sering gundah gelisah, letakkan tangan kalian di atas dada kiri, usap-usap sambil baca sholawat, minta berkah kemuliaan sholawat. Allah berikan ketenangan dari setiap hati-hati kalian yang urusan rezekinya pas-pasan, minta berkah sholawat biar dibanjirkan rezekinya untuk Allah. Minta apa saja yang belum ketemu jodoh, lewat sholawat akan dipertemukan dengan jodohnya. Apa saja hajat kita akan diijabah oleh Allah lewat kemuliaan dari sholawat kepada yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di penghujung tausiah saya pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, saya minta semua yang hadir pada malam hari ini, kita lantangkan suara kita, baca sholawat badar dan baca sholawat asgil. Dan saya minta backing vokal bantu suara saya buat baca sholawat badar dan sholawat asgil. Kita minta dengan barokah kemuliaan sholawat yang kita baca di malam tahun baru Islam pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, mudah-mudahan Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita semuanya. Amin ya rabbal salatullah salamullah ala taha rasul. Semuanya baca salatullah salamullah ala yasin. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah semuanya. Amin amin amin. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahli badri ya Allah. Salatullah semuanya rasulillah. Dan berhubungan mereka berjalan misalnya berbaca sholawat. Allahumma sholli
وأسري للظالمين بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأسري للظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم الظالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali. Beruntung lisan-lisan kalian yang tadi ringan membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, dan mudah-mudahan Allah ijabah hajat kalian, amin. Dan merugi lisan-lisan kalian yang tadi berat untuk membaca sholawat untuk Nabi Muhammad, karena sholawat hanya khusus untuk orang-orang yang beriman. Sehebat apapun ibadah kalian, ketika lisan kalian berat untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, maka di hati kalian lebih banyak sifat munafiknya dibandingkan sifat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah langsung yang katakan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hei orang-orang yang beriman, Allah tidak memanggil ya ayuhan nas, atau Allah tidak memanggil ya ayuhal muslimun. Allah enggak memanggil hei manusia, hai orang-orang Islam, tapi yang Allah panggil wahai orang-orang yang beriman. Sholawatlah kalian kepada Nabi Muhammad. Dan mudah-mudahan lantunan sholawat yang baru saja kita baca untuk Nabi Muhammad bukti Allah takdirkan kita menjadi hamba-hamba yang beriman. Dan mudah-mudahan Allah enggak angkat kita dari majlis ini dengan berkah sholawat yang kita baca baru tadi. Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan serta cita-cita kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Inti daripada tausiah saya, ayo sama-sama kita tanamkan selalu cinta kepada Nabi Muhammad, lantunkan sholawat untuk Nabi Muhammad, banyakkan ucapan salam sejahtera untuk Nabi Muhammad. Dengan hal yang demikian insyaallah hidup kita akan bahagia baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hadza minni al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.